Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita akan sama-sama untuk merenungkan firman-Nya. Mari sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami puji dan menyatakan syukur kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, segala berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, penyertaan dan pemeliharaan-Mu sampai pada detik ini untuk kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kembali kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami dan mohon hikmat dan pimpinan Roh-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu. Tolonglah juga untuk hamba-Mu ini di dalam dia menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini, satu bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kehidupan kita ini merupakan suatu medan perang di mana kita menghadapi musuh yang sesungguhnya jauh lebih kuat dari diri kita apabila Allah tidak beserta dengan kita. Dan orang Kristen di dalam perjuangannya di medan perang, dia menghadapi 3 musuh, yaitu dunia, daging, dan iblis. Kita bisa lihat juga itu penjelasannya di Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Dan bisa diuraikan di sini, dunia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tatanan atau cara-cara yang melawan Allah dengan segala keinginan, nafsu duniawi, dan keangkuhan hidup yang menyesatkan. Daging adalah suatu sifat atau tabiat lama, yaitu tabiat dosa, suatu sifat yang melawan Allah dan tidak ada kerinduan, sifat yang tidak dapat dan tidak ada kemauan untuk menyenangkan hati Allah. Iblis, dengan segala tipu muslihatnya, iblis memperdaya anak-anak Allah, umat Tuhan, untuk melawan Allah.
Ingat, iblis itu musuh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dengan kata lain, sebagai orang Kristen, kita tidak berperang untuk memperoleh kemenangan, melainkan kita berperang dari titik kemenangan, yang mana Roh Allah memungkinkan kita melalui iman kita kepada Allah untuk kita memiliki kemenangan Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, perjuangan kita adalah melawan musuh-musuh di udara, roh-roh jahat. Karena itu kita tidak bisa anggap remeh, kita tidak boleh untuk lengah, kita harus selalu waspada, kita harus selalu berjaga-jaga. Dan oleh karena itu juga kita memerlukan perlengkapan senjata yang istimewa guna untuk kita menyerang dan juga untuk membela diri, mempertahankan diri. Dan Allah telah menyediakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk kita pakai di dalam kita berperang melawan musuh kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, perlengkapan senjata Allah adalah gambaran mengenai Yesus Kristus. Kristus yang adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Kristus adalah kebenaran dan damai sejahtera. Efesus 2 ayat 14. Kristus adalah keselamatan kita. Kristus adalah firman Allah. Ini mengartikan kepada setiap kita bahwa jika kita percaya kepada Kristus dengan kesungguhan hati kita, maka kita menerima perlengkapan senjata yang daripada Allah. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayatnya ke-14, dia mengatakan kepada jemaat di Roma, pada gereja di Roma, bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang yang dari Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita percaya bahwa Allah akan memberi kemenangan kepada setiap kita. Perlengkapan senjata Allah: ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang Roh. Perlengkapan senjata Allah itu harus kita kenakan, harus kita gunakan di dalam kehidupan kita, waktu demi waktu, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa dikatakan sehari-hari, setiap waktu, setiap saat? Ya, karena seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12, yang terdapat di dalam ayat 12, bahwa kata perjuangan di sini menunjukkan bahwa kita terlibat langsung dalam peperangan melawan iblis dengan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara yang harus kita hadapi setiap waktu, setiap saat. Ayat 18 di sana juga dijelaskan, yang paralel ayatnya juga bisa kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8, yang menggambarkan, menjelaskan bahwa musuh kita iblis berjalan keliling seperti orang menjaga ronda. Dia keliling setiap saat, dia mencari mangsa, layaknya seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan untuk mencari mangsa yang siap untuk ditelannya. Maka dari itu, bagi orang percaya, kita harus selalu waspada setiap waktu, karena setiap waktu kita ada di dalam peperangan melawan si jahat iblis. Dan satu hal yang penting juga di sini, berbicara tentang doa. Doa merupakan satu energi yang
memungkinkan kita sebagai prajurit-prajurit Kristen, sebagai prajurit-prajurit tentara-tentara Kristus, di dalam kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita tidak dapat berjuang dengan kekuatan kita sendiri, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita. Sebab sesungguhnya kita ini lemah. Kita harus selalu waspada, dan doa menjadi kekuatan kita untuk kita memperoleh kemenangan. Yaitu doa yang tidak putus-putusnya kita panjatkan. Seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah untuk berdoa. Yang artinya, bagaimana kita harus tetap terus bersekutu dengan Tuhan. Sebagai seorang Kristen, kita harus berdoa setiap saat dengan penuh kesungguhan kepada Allah, karena adalah yang selalu menjadi sasaran dan serangan musuh, yaitu iblis. Oleh karena itu kita harus berdoa di dalam roh. Kita berdoa kepada Allah Bapa melalui Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 dan 27 mengatakan bahwa hanya dengan kuasa rohlah kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Allah, yang memungkinkan kita untuk kita bisa melawan musuh kita, untuk kita boleh mendapatkan kekuatan untuk memperoleh kemenangan. Jadi kita melihat di sini bahwa ada peran Roh Kudus yang memungkinkan dan menuntun kita orang percaya untuk kita selalu berhubung, untuk kita boleh selalu berelasi senantiasa di dalam persekutuan yang indah dengan Kristus, dengan Bapa kita. Sebab bersama Allah maka kita aman, maka kita dapat tenang. Allah ada beserta dengan kita. Mazmur 23 ayat 4. Kiranya Tuhan menolong setiap kita sebagai prajurit-prajurit Kristen, untuk kita dengan penuh keberanian kita berjuang dan menghadapi musuh kita, berperang untuk melawan si jahat, sambil kita terus bergiat di dalam kita memberitakan Injil keselamatan yang memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami boleh tetap berjuang dengan giat di dalam peperangan kami hari demi hari melawan musuh kami yang jahat, yaitu iblis, yang selalu mencoba untuk melemahkan iman kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan di setiap saat ya Tuhan, supaya kami teguh imannya, tidak mudah terpedaya oleh segala kebohongan, tipu muslihat iblis ya Tuhan. Kami ingin menjadi prajurit-prajurit Kristen yang tangguh, yang boleh tetap setia untuk mengabdi kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus dengan penuh keberanian berjuang di dalam hidup ini, sambil kami terus mewartakan Injil keselamatan, Injil kebenaran, Injil yang memberi kemenangan, kehidupan kekal bagi setiap orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan tuntunan tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.